Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky David Radha dari kelas 4A dengan NPM 243510753, ingin mempelajari HTML secara mandiri. Sebelumnya saya belum bisa menggunakan aplikasi atau apapun itu karena posisi saya sekarang berada di luar kota, dan ini saya mempelajarinya. Saya sudah riset dari beberapa internet dan saya mengambil beberapa dan menyimpulkan yang sudah saya masukkan pada PowerPoint pada kesempatan kali ini. Belajar HTML adalah fondasi pemrograman web. HTML, Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup yang menjadi fondasi utama dalam pembuatan halaman web modern. Setiap situs yang Anda kunjungi, dari portal berita hingga media sosial, dibangun menggunakan HTML sebagai struktur dasarnya. Dalam mata kuliah pemrograman web ini, kita akan mempelajari bagaimana HTML bekerja sebagai kerangka tulang untuk semua komponen atau konten digital di internet. Mengapa HTML penting untuk pemrograman web? Nah, yang pertama itu adalah fondasi web. HTML adalah bahasa pertama yang harus dikuasai sebelum belajar CSS dan JavaScript. Tanpa HTML tidak ada struktur atau konten web. Kemudian SEO friendly, struktur HTML yang baik membantu mesin pencari memahami konten kita, meningkatkan visibilitas di Google dan platform lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada kompatibilitas. HTML bekerja di semua browser modern dan perangkat, dari desktop hingga smartphone, memastikan konsistensi dalam tampilan. Kemudian yang keempat itu adalah cepat dan efisien. HTML memuat lebih cepat dibanding format lainnya karena strukturnya yang sederhana dan mudah diproses oleh browser. Memahami HTML membuka pintu untuk mempelajari teknologi web lainnya seperti CSS ataupun CSS untuk styling maupun JavaScript untuk interaktivitas. Ini adalah investasi waktu yang sangat berharga dalam karir pengembangan web. Kemudian struktur dasar dokumen HTML. Setiap dokumen HTML dimulai dengan struktur standar yang terdiri dari beberapa bagian penting. Memahami struktur ini adalah langkah pertama dalam membuat halaman web yang valid. Yang pertama itu adalah doctype HTML. Memberitahukan browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Ini adalah deklarasi wajib untuk setiap file HTML. Kemudian yang kedua HTML. Elemen root yang membungkus seluruh konten dokumen HTML. Semua elemen lain berada di dalam tag ini. Kemudian yang ketiga itu ada head. Bagian yang berisi metadata dokumen seperti judul halaman, link style sheet, dan informasi yang tidak ditampilkan langsung. Kemudian yang keempat ada body, bagian utama yang berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman web, termasuk teks, gambar, dan link. Contohnya seperti yang di bawah, doctype HTML, head, title, judul halaman, title, head, body, H1, halo dunia, H1, P. Ini adalah halaman HTML pertama Anda. P. Body HTML. Kemudian elemen dan atribut HTML pengembangan untuk membangun konten web. Elemen HTML adalah elemen blok menggunakan HTML yang mendefinisikan jenis konten. Setiap elemen dan tag pembuka dan penutup kecuali elemen void seperti img. Yang pertama itu H1 sampai H6, heading untuk heading, P untuk paragraf, div untuk pembagian konten, ul dan all untuk daftar. Kemudian atribut HTML. Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen dan biasanya terdiri dari nama dan nilai. Seperti kelas untuk styling CSS, ID untuk identifikasi unik, src untuk sumber gambar atau file, href untuk tujuan link.
Selalu pastikan setiap tag pembuka memiliki tag penutup yang sesuai, kecuali untuk elemen void seperti img, br, dan hr yang tidak memerlukan tag penutup. Kemudian, bekerja dengan teks, heading, paragraf, dan format dasar. HTML menyediakan berbagai dasar elemen untuk menampilkan dan memformatkan teks, dari heading untuk judul hingga format teks seperti bold dan italic. Semua ini membantu membuat konten yang mudah dibaca dan terstruktur dengan baik. Yang pertama itu heading H1 sampai dengan H6, digunakan H1 untuk judul utama, H2 untuk subjudul, dan seterusnya. Urutan yang tepat penting untuk SEO dan aksesibilitas. H ini adalah heading. Paragraf yang kedua adalah paragraf P. Elemen P digunakan untuk blok teks. Setiap paragraf otomatis membuat baris baru dan memiliki margin atas dan bawah. Yang ketiga format teks. B untuk bold, I untuk italic, U untuk underline, mark untuk highlight, dan kode untuk kode. 4. Baris baru atau BR. Gunakan BR untuk membuat baris baru tanpa memulai paragraf baru. Berguna untuk alamat atau puisi. Membuat daftar dan tabel. Mengorganisir data. Daftar tak berurutan, gunakan UL. Untuk membuat daftar dengan bullet points, ideal untuk item yang tidak memiliki urutan khusus. Contoh seperti all, LI HTML, LI CSS, LI JavaScript, LI all. Daftar yang berurutan, gunakan all. Untuk membuat daftar bernomor, cocok untuk langkah-langkah atau proses yang berurutan. Contoh tabel, berurutan. Tabel data, gunakan tabel dengan TR, TD, dan TH untuk menyusun data dalam format baris dan kolom. Contoh tabel, table, TR, kemudian TH, nama TH, TH nilai TH, garis miring TR, TR, sampai dengan paling bawah itu ada table. Memasukkan gambar dan video, media di halaman web. Media seperti gambar dan video membuat halaman web lebih menarik dan informatif. HTML menyediakan elemen khusus untuk menyematkan berbagai jenis media ke dalam dokumen Anda. Yang pertama itu ada img untuk menampilkan gambar. Elemen image memerlukan atribut crc untuk sumber gambar, dan alt untuk mendeskripsikan alternatif yang penting untuk aksesibilitas. Kemudian video, menyematkan video. Gunakan video dengan atribut src untuk video, tambahkan kontrol untuk tombol play, pause, dan volume. Kemudian audio player. Elemen audio memungkinkan Anda menyematkan file audio dengan kontrol pemutar yang dapat dikustomisasi. Praktik terbaiknya, selalu sertakan atribut ALT pada gambar untuk membantu pengguna dengan disabilitas visual dan meningkatkan SEO. Gunakan format gambar yang optimal seperti JPEG untuk foto dan PNG untuk gambar dengan transparansi. Kemudian hyperlink, hubungkan halaman dan sumber daya. Hyperlink adalah inti dari konsep hypertext dalam HTML, elemen A. Memungkinkan kita membuat tautan ke halaman lain, seperti file atau sumber daya eksternal, menciptakan jaringan yang saling terhubung di web. Tag A, elemen anchor untuk membuat hyperlink. Atribut href menentukan tujuan link atau URL. Kemudian atribut target _blank untuk buka tab baru. Contoh dasar href sama dengan https://example.com kutip 2. Klik di sini href link ke bagian halaman href sama dengan kutip 2 pagar bagian kutip 2. Scroll ke bagian A. Hyperlink tidak hanya menghubungkan halaman web, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk mengunduh file, mengirim email dengan MailTo, dan bahkan membuat bookmark
bookmark internal dalam halaman yang sama. Formulir HTML interaksi pengguna. Formulir adalah cara utama untuk mengumpulkan input dari pengguna, dari login forms hingga contact forms. HTML menyediakan berbagai elemen untuk membuat antarmuka interaksi yang fungsional. Yang pertama itu input elemen. Berbagai jenis input teks, email, password, checkbox, radio button, dan lainnya untuk berbagai kebutuhan. Kemudian yang kedua, select dan option. Drop-down menu untuk memilih dari beberapa option, berguna untuk memilih negara, kategori, atau preferensi. Kemudian text area. Area teks multi baris untuk input teks panjang seperti komentar dan deskripsi. Kemudian button. Button digunakan untuk submit forms atau aksi lainnya. Dapat dikustomisasi dengan berbagai tipe dan gaya. Gunakan atribut seperti required, min, max, dan pattern untuk validasi input sisi klien, namun selalu lakukan validasi juga di sisi server untuk keamanan. Kemudian yang terakhir atau yang berikutnya, tips and trick, praktik terbaik dan sumber belajar selanjutnya. Gunakan identasi kode. Gunakan identasi kode yang konsisten untuk membuat kode mudah dibaca dan dipahami strukturnya. Kemudian komentar, tambahkan komentar dengan simbol berikut untuk menjelaskan bagian kode yang kompleks. Kemudian validasi HTML, gunakan validator online seperti W3C, validator untuk memastikan kode HTML Anda valid. Sumber belajar lanjutan ada seperti MDN Web Docs, dokumentasi lengkap HTML dengan contoh interaktif, kemudian W3S School, tutorial step by step dengan live editor untuk praktik. Kemudian ada Free Code Jam, kursus gratis dengan sertifikat dan proyek praktis. Kemudian Code Academy, pembelajaran interaktif dengan feedback langsung. Setelah menguasai HTML dasar, lanjutkan dengan mempelajari CSS untuk styling dan JavaScript untuk interaktivitas. Ketiga teknologi ini adalah fondasi utama pengembangan web modern. Jangan lupa juga untuk selalu praktik membuat proyek kecil secara konsisten untuk memperkuat pemahaman kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari pembelajaran HTML secara mandiri ini. Mungkin kedepannya ketika sudah siap, saya akan menggunakan atau mempraktekkannya secara langsung agar kita bisa bersama-sama melihat bagaimana cara kerja HTML tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.